Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Timothy Marbun dan atas nama tim saya ingin mengucapkan selamat datang pada peluncuran laporan prospek ekonomi Indonesia 2020 dari Bank Dunia dengan tema The Long Road to Recovery. Ini merupakan sebuah kehormatan menjadi host dari acara ini. Acara ini akan berlangsung hingga pukul 10.30 waktu Jakarta. Dan nanti kita akan mendengarkan kata sambutan dari Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste dan serta Duta Besar untuk Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bapak Gary Quinlan. Kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartanto, serta ada Lead Economist Federico Gil Sanders yang juga akan bergabung dengan kita dan memberikan paparan perihal prospek ekonomi Indonesia. Saya nanti akan memoderasi diskusi antara Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani serta Ibu Mari Elka Pangestu selaku World Bank Managing Director of Policy and Partnership yang juga akan bergabung di acara ini dari Amerika Serikat. Bila Bapak Ibu punya pertanyaan pada saat diskusi panel, silahkan scan kode QR atau pilih opsi Ask Question dan kemudian Anda akan terhubung dengan Slido untuk memberikan pertanyaan. Opsinya bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bagi rekan-rekan media akan ada konferensi pers segera setelah acara ini. Namun Anda perlu mendaftarkan diri sebagai media. Oleh karena itu silahkan pilih opsi konferensi pers atau press conference. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti akun Twitter Bank Dunia dan menggunakan tagar IEP Bank Dunia untuk media sosial Anda dan turut bergabung bersama diskusi di media sosial. Bapak Ibu, mari kita mulai acara hari ini. Mari kita dengarkan remarks atau kata sambutan dari Ibu Satu Kakonet selaku Country Director untuk Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste. Selamat pagi dan selamat datang. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk menyambut Bapak Ibu di dalam peluncuran virtual pertama kita untuk prospek ekonomi Indonesia. Ini merupakan laporan bianual. Jadi ini merupakan laporan flagship dari kantor Bank Dunia Indonesia. Dan pada saat kita memulai, saya juga ingin menyambut para tamu kami yang mulia, Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian yang mulia Bapak Gary Quinlan, Duta Besar Australia untuk Indonesia, serta Ibu Mari Pangestu, Managing Director untuk Development Policy dan Partnership di Bank Dunia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada DFAT atas dukungannya memberikan publikasi ini serta juga analisa yang diberikan kepada Bank Dunia. Pandemi COVID-19 sudah mengganggu banyak sekali nyawa di seluruh dunia dan juga menjadi tantangan bagi perubahan di bidang pembangunan. Kami belum pernah melihat adanya lockdown di tingkat global pada skala ini. Bank Dunia pada saat ini memprediksi kontraksi ekonomi 5,2% dalam PDB global tahun ini. Dan angka ini mencerminkan resesi global terparah sejak Perang Dunia II dan hampir 3 kali lebih tajam daripada resesi global di tahun 2009. Baik negara maju, negara emerging, dan juga negara berkembang, semuanya terdampak. Dan untuk tahun ini perekonomian negara maju juga menyusut dengan sangat signifikan. Dan untuk Asia serta wilayah Pasifik diproyeksikan akan semakin menajam pada tahun 2020, hampir 6% pada tahun 2019. Dan sebagian besar negara harus melaksanakan atau mengenakan lockdown untuk bisa mengontrol pandemi. Dan tergantung pada penata laksana waktu, namun tentu saja ini mempengaruhi tingkat PDB di negara-negara tersebut. Serta disrupsi ekonomi ini dirasakan terparah pada negara-negara yang mengalami domestic breakout dan negara-negara yang bergantung pada perdagangan global
pariwisata, ekspor komoditas, serta pembiayaan atau keuangan dari eksternal. Untuk Indonesia, kami melaksanakan prediksi di Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya akan turun dengan cukup signifikan, dan perlu kita lihat bahwa forecast sebesar 0% ini diprediksi berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah kontraksi ekonomi global sebesar 5,2% tahun ini. Kedua, ekonomi Indonesia akan terbuka kembali per bulan Agustus. Dan ketiga, tidak ada gelombang kedua dari pandemi. Bila ketiga asumsi yang kami gunakan berubah, maka forecast juga akan berubah. Dan nanti rekan saya Frederico Gil Sanders akan memberikan paparan yang lebih terperinci dari perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia serta outlook-nya ke depan. Selalu, Ibu Bapak, krisis ini selalu memberikan baik itu tantangan serta peluang. Ini waktu bagi kita untuk dapat meraih peluang, untuk membangun kembali negara ini, dan membangun kembali dengan lebih baik dengan menerapkan beberapa reformasi kunci. Kami melihat 3 reformasi prioritas untuk bisa membangun jalan menuju pemulihan. Prioritas pertama dalam pandangan kami adalah kita menggalakkan undang-undang atau omnibus bill sehingga kita bisa meniadakan hambatan, sehingga bisa mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia. Dengan memberikan atau dengan meniadakan hambatan-hambatan investasi dengan sehat, maka undang-undang omnibus akan menjadikan struktur dasar untuk investasi. Ini menjadi sinyal ke dunia bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Namun, sebelum hukum ini bisa diadopsi, maka penting sekali untuk mengatur dengan sangat baik dan perlu juga harus diaudit dengan baik sehingga hukum dapat berfungsi dengan efektif. Yang kedua, ini adalah reformasi BUMN untuk menggalakkan investasi. Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur, masih hingga mencapai 1,36 triliun US dollar. Jadi kesenjangan ini masih sangat besar sekali. Tidak bisa semerta-merta ditutup hanya berdasarkan dana publik. Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta. BUMN memiliki peran sentral dalam memberikan layanan infrastruktur, namun pada saat yang bersamaan juga memberikan efek crowding bagi private sector. Limit fiskal pemerintah juga membuat BUMN beralih kepada pembiayaan berbasis hutang, sehingga alhasil pembiayaan juga masih menghadapi tantangan. Oleh karenanya, reformasi BUMN agar dapat menjadi katalis dalam partisipasi sektor swasta akan menjadi kunci untuk terus menggalakkan upaya di dalam ranah infrastruktur. Yang ketiga, sebagai bentuk prioritas reformasi adalah akselerasi kebijakan pajak. Slowdown ataupun downturn di ranah ekonomi ini tentu saja akan berdampak pada public debt. Artinya perlu ada belanja prioritas untuk kesehatan publik, untuk bantuan sosial, untuk pendidikan yang sangat diperlukan. Namun ini tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi kredit rating Indonesia. Oleh karena itu, reformasi pajak untuk bisa meningkatkan pendapatan menjadi sangat penting sekali agar dapat memfasilitasi public spending yang sehat. Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai bracket income tinggi apabila
tax to GDP ratio-nya hanya 1 digit saja. Dan untuk mempelajari bagaimana Indonesia dapat kemudian berjalan menuju reformasi, saya senang sekali kita nanti juga akan berdiskusi bersama baik dengan Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Mari. Saya sangat senang sekali karena Ibu Sri dan juga Ibu Mari dapat bergabung di dalam sesi kita hari ini. Bank Dunia berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk bersama-sama menjawab tantangan yang diberikan oleh pandemi COVID-19. Kami siap untuk berdiri dan membantu pemerintah Indonesia pada desain kebijakan yang bisa memberikan tanggapan dalam melindungi hajat hidup orang banyak dan juga menggerakkan ekonomi. Sekarang saya ingin mengundang Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bapak Gary Quinlan, untuk silahkan memberikan kata sambutannya. Bapak Gary, terima kasih karena sudah bergabung bersama kita hari ini. Thank you Ibu Satu, terima kasih Ibu Satu sudah membagikan kata sambutannya. Selanjutnya kita menyambut Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bapak Duta Besar Gary Quinlan. Terima kasih Timothy, terima kasih juga kepada Ibu Satu yang sudah mengenalkan momen yang sangat penting kita hari ini. Tentunya saya juga ingin menyambut dan menyapa Ibu Menteri Sri Mulyani yang merupakan menteri dengan relasi kerjasama yang sangat panjang dengan Australia, seperti juga dengan Ibu Mari Elka Pangestu, di mana kita punya sejarah kerjasama yang cukup panjang. Saya merasa sangat terhormat bisa membagikan waktu bersama di sini pada pagi ini. Mengapa pemerintah Australia dan mengapa saya yang memberikan sambutan? Tentunya karena Australia merupakan salah satu pemberi dukungan yang sangat besar bagi Bank Dunia untuk Indonesia melalui sejumlah kemitraan khusus yang juga baru diluncurkan tahun ini dengan meluncurkan sejumlah kebijakan dan program untuk mendukung program Bank Dunia di Indonesia. Bagi Australia, Indonesia adalah negara yang sangat penting dan peran Bank Dunia dalam hal ini yang imparsial, yang profesional dan serius di Indonesia juga menjadi mitra yang sangat penting bagi pemerintah Australia. Dan kemitraan pemerintah Australia dengan Bank Dunia bergerak di bidang perlindungan sosial, kemudian peluang kerja, tata kelola ekonomi dan struktur sosial, dan juga pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kita juga punya asosiasi yang cukup kuat dengan publikasi sebelumnya, versi sebelumnya, yaitu Indonesia Economic Quarterly yang diluncurkan oleh Bank Dunia. Selanjutnya ada program yang sangat berhasil tentang tata kelola perekonomian dengan pemerintah Indonesia dan Kementerian Keuangan yaitu Prospera. Selain itu kami juga mendukung peluncuran publikasi Public Expenditure Review, yakni tinjauan analisis ekonomi tentang pengeluaran publik untuk Indonesia. Dan selanjutnya Indonesia juga negara tetangga bagi Australia, dan bukan hanya tetangga secara geografis, tetapi Australia dan Indonesia adalah dua perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Kedua negara juga adalah mitra yang sangat dekat yang juga tergabung di World Trade Organization, dan Australia juga senang sekali bisa mendukung kepemimpinan Indonesia untuk berupaya menyelamatkan organisasi tersebut melalui berbagai reformasi, dan mereka juga kedua negara baru menandatangani kerjasama ekonomi di bilateral untuk menjadi suatu sinyal atau penanda yang menandakan komitmen kedua negara untuk tetap membuka investasi dan perdagangan. Dan ini juga adalah pembelajaran yang bisa diambil
dari masa-masa sulit terdahulu, di mana kita perlu menandakan adanya dukungan dari kedua negara dan tidak justru bersikap proteksionis. Jadi Indonesia dan Australia bekerja sangat keras dan bekerja sama dengan baik dari dalam momen-momen krisis, seperti di krisis finansial di Asia pada 1998 lalu, di mana Australia dan Indonesia bekerja sama untuk memulihkan perekonomian masing-masing negara, lalu krisis di 2008 dan 2009, kemudian krisis pada tahun 2013 lalu yang muncul dari elemen-elemen yang belum diselesaikan dari krisis finansial sebelumnya. Namun seperti yang dikatakan Ibu Satu di kata sambutan sebelumnya, bahwa krisis saat ini jauh lebih parah daripada Great Depression Crisis dan juga krisis di Perang Dunia Kedua, dan jauh lebih komprehensif dan jauh lebih sulit secara ekonomi dibandingkan krisis finansial global. Kemudian juga magnitud dan skalanya sangat besar, dan kecepatan dari dampak dan pertumbuhan krisis tersebut yang mempengaruhi masyarakat, dan juga pembatasan serta lockdown di tingkat global di semua tempat, dan juga pembuatan kebijakan yang sangat-sangat bergantung dari trajektori penyebaran virus itu sendiri. Jadi ini membuat pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan tidak hanya sulit tetapi juga sangat kritis dan penting, karena ini adalah keputusan yang menyangkut kehidupan manusia tetapi juga perekonomian dan masa depan masyarakat kita. Yang ini tentu memerlukan kerjasama di antara negara, di mana pemerintah perlu lebih aktif dan lebih tegas serta lebih tanggap, dan juga memerlukan bukti-bukti dan pemikiran yang terbaik untuk mendasari keputusan tersebut, meski tidak selalu sempurna tetapi tetap bisa belajar dan menyempurnakan. Dan ini adalah yang disajikan oleh laporan Indonesia Economic Prospects yang diluncurkan oleh Bank Dunia dengan dukungan pemerintah Australia dan juga dukungan pemerintah Australia terhadap berbagai program-program pembangunan bagi pemerintah Indonesia di bidang respons COVID yang akan terus berlanjut. Jadi semua membuat kebijakan tentunya menghadapi tantangan yang sangat besar dan begitu kompleks. Dan tentunya hari ini kita sangat beruntung ada Ibu Sri Mulyani dan Ibu Mari Pangestu yang akan membagikan wawasan tentang trajektori dan jalan panjang pemulihan ekonomi Indonesia ke depannya. Kami sangat senang atas para panelis kami yang terhormat dan sangat menanti diskusi dari para panelis. Baik, kita langsung saja mendengarkan langsung ya dari para ahlinya. Terima kasih. Sekali lagi senang bisa berada di sini. Terima kasih Bapak Duta Besar Quinlan. Bapak Ibu, berikutnya adalah rekaman dari keynote speech hari ini yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto. Rekan saya Ibu Satu Kakonen, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste. Yang terhormat Bapak Gary Quinlan, Duta Besar Australia untuk Indonesia. Rekan saya Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Ibu Mari Elka Pangestu, Managing Director untuk Development and Policy and Partnership untuk Bank Dunia. Rekan-rekan tamu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang bergabung dari Jakarta, selamat malam bagi yang bergabung dari Washington DC. Saya senang sekali bisa menerima undangan dari rekan saya, Ibu Satu, yang untuk bisa menyampaikan kata sambutan pagi ini atas nama Bapak Presiden Joko Widodo. Meski saya tidak hadir secara fisik, tetapi saya hadir di dalam spirit. Dan saya ingin menyampaikan apresiasi
kepada tim Bank Dunia di bawah kepemimpinan Bapak Federico G. Sander, lead economist untuk Bank Dunia. Meski banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam masa sulit ini, berhasil menyampaikan dan menerbitkan laporan Indonesia Economic Prospects yang sebelumnya kita kenal dengan Indonesia Economic Quarterly. Laporan ini digunakan sebagai referensi oleh para pembuat kebijakan sebelumnya dan tentunya akan semakin menjadi relevan ke depan dan pada masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu, saya ingin memfokuskan sambutan saya pada 3 area yang akan menjadi topik diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan kembali perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga adalah reformasi yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana diterbitkan oleh laporan World Economic Report, respons dari COVID-19 dan pandemi ini sudah menghadirkan dampak yang sangat parah di tingkat regional, global, dan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang terpaksa dihentikan sehingga berujung pada defisiensi ekonomi. Dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah penyusutan minus 5,2% pada 2020. Untuk perekonomian maju, minus 0,7%, sementara negara emerging dan negara berkembang kontraksi sekitar minus 0,2%. Di tingkat kawasan, pertumbuhan di Asia Pasifik juga akan melambat menjadi 0,5%. Jika ada pemulihan dari regional economic chain, maka akan ada 0,6% pertumbuhan. Namun kita juga harus mewaspadai risiko-risiko lainnya yang mempengaruhi negara-negara lain, termasuk adanya gelombang-gelombang selanjutnya dari infeksi, kemudian meningkatnya insolvensi utang di sejumlah negara, khususnya namun tidak terbatas pada negara-negara berpenghasilan rendah, dan juga negara-negara yang menjadi driver dari perekonomian global seperti Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara. Selain tantangan eksternal, kondisi perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh COVID-19 dan juga oleh kondisi perekonomian di kawasan. Indonesia adalah perekonomian yang terbuka dan menjadi pemain ekonomi dunia. Dan proyeksinya akan ada pelambatan dari 5% tahun lalu. Dan meski demikian diproyeksikan pemulihan ekonomi Indonesia akan cukup pulih dengan cepat, dan berdasarkan GNI per kapita 4.050, maka Indonesia akan termasuk diklasifikasikan sebagai negara penghasilan menengah atau middle income country. Dengan demikian kami berterima kasih kepada World Bank atas outlook, atas prospek ekonomi yang cukup cerah, dan kami juga berfokus pada pelanjutan siklus ekonomi masyarakat. Setelah pembatasan pergerakan yang diterapkan pada bulan Maret, pemerintah Indonesia mulai meriset perekonomian dengan kondisi new normal. Dan kondisi normal baru ini melanjutkan perekonomian Indonesia dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dan keputusan untuk melanjutkan atau membuka kembali kegiatan perekonomian ini dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan publik, tetapi juga tetap menjaga dan membatasi keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi, karena mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kita perlu memastikan bahwa sektor-sektor yang kritis tetap tangguh dan sektor-sektor lain perlu dibantu sehingga bisa pelan-pelan melanjutkan kegiatan mereka, sehingga bisa menyerap kembali tenaga kerja dan juga meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Dan untuk mendukung tujuan ini,
telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2020 untuk meningkatkan belanja di semester kedua pada tahun ini. Semester pertama, realisasi belanja negara sekitar 33,7% atau sekitar 668 triliun rupiah. Efek multiplier dari kebijakan ini diharapkan dilihat lebih cepat dari siklus perekonomian masyarakat. Untuk mendukung pembukaan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah akan mengharmonisasikan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menstimulasikan permintaan dan juga memastikan bahwa bisnis dan berusaha tetap berlanjut. Kedepannya, dana COVID-19 dialokasikan sekitar 40,9 miliar yang sudah menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Dan harmonisasi dari program ini berarti bahwa pemerintah dan Bank Sentral atau Bank Indonesia akan membagi beban untuk menyeimbangkan pemulihan COVID-19. Dengan demikian, kedua pihak telah menyetujui untuk menjaga kestabilan fiskal dan menjaga moneter, di mana bank menjadi standby buyer untuk surat utang pemerintah di pasar primer. Dan selain itu, kami menargetkan 6 miliar US dollar untuk sektor kesehatan, yaitu insentif untuk petugas kesehatan, kemudian pengeluaran insentif pajak dan pengeluaran terkait dengan COVID, kemudian 40 miliar untuk perlindungan sosial untuk transfer tunai, dan juga subsidi listrik untuk daerah di luar Jakarta, dan juga fasilitas-fasilitas pemulihan pajak lainnya. 8,49 miliar US dollar untuk mendukung UMKM, termasuk subsidi partisipasi modal dan juga fasilitas untuk pajak pendapatan. Selanjutnya 3,79 miliar US dollar untuk corporate financing, untuk restructuring di lembaga-lembaga padat karya dan partisipasi modal negara. Selain itu 7,79 miliar dolar untuk transfer ke daerah untuk melanjutkan stimulus dan fasilitas pinjaman. Dengan mempertimbangkan peran-peran penting dari UMKM sebagai pilar dari perekonomian kita, kami sudah menerapkan langkah-langkah kebijakan agar mereka bisa mempertahankan produktivitas. Yang pertama adalah menerapkan peraturan nomor 11 tahun 2020 dan juga restrukturisasi dan relaksasi pembayaran pinjaman. Selanjutnya modal berbunga rendah melalui kredit garansi dan berbagai mekanisme lainnya. Selain itu, kredit utama rakyat dan juga kebijakan-kebijakan lain mulai menunjukkan hasilnya. Hingga akhir bulan Juni tahun 2020 ada 20 distributor KUR yang sudah mengimplementasikan kebijakan KUR yang berhubungan dengan COVID-19, dan implementasi kebijakan ini dalam bentuk subsidi bunga KUR hingga 8,12 atau sekitar 11 US miliar US outstanding, dan juga maksimal 6 bulan atau sekitar 2,9 billion US dollar outstanding, dan perpanjangan waktu 1,5 peminjam atau 2,8 juta outstanding. Dengan kebijakan tersebut, kami berharap bahwa mereka bisa membangun kembali keyakinan dan produktivitas mereka di era pasca pandemi selanjutnya. Elemen selanjutnya yang tidak bisa dipisahkan dari upaya kita untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia adalah rancangan undang-undang omnibus tentang penciptaan lapangan kerja, yang merupakan upaya bersama antara pemerintah dengan parlemen yang saat ini sedang digarap di parlemen, dan kami berharap rancangan undang-undang ini bisa diratifikasi.
secepat mungkin, dan RUU ini bertujuan untuk menerapkan reformasi struktural yang mendalam, dan mengutip laporan WBI IEP ini adalah suatu langkah yang tepat dan ke arah yang tepat juga. Dan saya juga ingin membagikan berbagai benefit atau manfaat yang telah diidentifikasi oleh pemerintah yang juga didasari dari kajian IEP Bank Dunia. Pertama, akan mendorong mengirimkan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dengan membuka atau mengangkat restriksi atau pembatasan terhadap bisnis, dan bisa menarik 6,9 US miliar dolar dalam investasi, dan juga meningkatkan partisipasi perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia di dalam rantai nilai regional. Selanjutnya, implementasi undang-undang ini bisa meningkatkan persaingan, daya saing, dan juga meningkatkan ranking ease of doing business. Situasi yang dipicu oleh pandemi ini menciptakan momentum bagi reformasi ekonomi dan struktural untuk mengubah metode bisnis dari offline menjadi online, dan juga meningkatkan digitalisasi dari perekonomian dan kegiatan sosial. Di era post-pandemik ini, saya melihat bahwa bisnis harus jauh lebih adaptif untuk transformasi digital dan berfokus pada cara-cara yang digitally savvy. Kita memerlukan reskilling dan upskilling dari masyarakat agar kembali bisa bekerja. Laporan IEP juga mencatat bahwa pasar tenaga kerja juga cenderung mengarah ke high skill labor, dan atas alasan tersebut, kartu prakerja yang diinsentifikasi pemerintah ini merekomendasikan upskilling melalui pelatihan jangka pendek lebih dari 3.550 pelatihan dari 2.240 pusat-pusat pelatihan yang sudah terdaftar, dengan 17 juta peserta yang telah terdaftar hingga bulan Agustus tahun ini. 5 juta aplikan untuk training online, dan sekitar 486.000 orang yang telah menikmati hasil dari keterampilan yang dilatih. Sebelum menyimpulkan, saya ingin mengajak komunitas pelaku usaha bisnis untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah di bidang vokasi dan juga pusat-pusat R&D bagi pemerintah yang berinvestasi ke dalam program pembangunan program untuk vaksin COVID-19, juga eligible untuk program ini. Selain itu, saya juga ingin mencatat bahwa pandemi ini menjadi suatu litmus test yang akan menentukan kerjasama kita ke depannya. Saya juga ingin mengajak Bank Dunia untuk menerus membantu kebutuhan dari negara-negara berkembang. Sekali lagi, saya ingin berikan ucapan selamat kepada Bank Dunia atas peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects untuk Juli 2020 ini. Semoga diskusi hari ini sangat bermanfaat. Saya ada 3 pesan yang sangat sederhana: be safe, be innovative, dan stay vigilant. Tetap aman, tetap inovatif, dan tetap waspada, serta tetap inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erlangga Hartanto karena sudah memberikan kata sambutannya untuk keynote speech di acara kita hari ini. Bapak Ibu, sekarang mari kita dengarkan paparan dari World Bank Lead Economist di Indonesia, Bapak Frederico Gil Sanders. Namun sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu video terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia terbaru.
Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Frederico Gil Sanders, lead ekonomis dari Bank Dunia Indonesia. Ada juga di layar bersama kami, dan Pak Frederico akan memberikan update terbaru serta tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam dunia perekonomian, terutama terkait dengan COVID-19. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu bisa memilih bahasa Indonesia ataupun juga bahasa Inggris, dan juga bisa bergabung melalui Twitter dengan tagar IEP Bank Dunia. Bapak Frederico, waktu dan tempat untuk Anda. Terima kasih Pak Tim. Selamat pagi dan selamat datang to the Honorable Ibu Sri Mulyani Indrawati, His Excellency Gary Quinlan, Honorable Ibu Satu Kakunan, Honorable Ibu Mari Elka Pangestu, ladies and gentlemen. Greetings, may peace be upon us all. Good morning and welcome to the launch of Indonesia Economy Prospects July 2020, the long road to recovery. Many of the ladies and gentlemen who have attended Indonesia Economic Quarterly Report previously. Indonesia Economic Prospects is the new IEQ. Although IEQ is a new report, I am still an older person over here, so perhaps you are waiting for me to have... Saya tidak cukup pintar untuk lakukan presentasi ekonomi berbahasa Indonesia. Biasanya Anda mungkin menunggu saya senang bercanda atau bernyanyi lagu berbahasa Indonesia. Tapi kali ini bos saya tidak mengizinkan saya. Saya tanya Pak Derek Chen. Pak Derek Chen, dia adalah kepala project IEP. Mohon izin, saya butuh 1 jam untuk presentasi ini. Dia bilang nggak bisa, 15 menit saja. Saya tanya Ibu Lestari sebagai kepala media, mohon izin saya mau bernyanyi lagu Iwan Fals, Jalan Panjang dan Berliku. Appropriate. Dia bilang nggak boleh. Jadi sekarang saya akan presentasi dalam bahasa Inggris. Jika Bapak dan Ibu kecewa, salahkan saja mereka. So let's move to the presentation. So entering 2020. Memasuki 2020, jalan bagi Indonesia menuju negara dengan pendapatan kelas menengah ini menjadi jalan yang sangat panjang sekali antara 2020 hingga 2045. Namun sudah dikatakan sebenarnya di 2019 Indonesia sudah masuk ke negara dengan pendapatan kelas menengah dan bahkan menuju kelas atas. Tentu saja ini jalan panjang. Indonesia masih punya banyak reformasi yang harus dilakukan untuk akselerasi pertumbuhan, namun memang masih panjang tapi jalannya ada. Namun kemudian terjadilah COVID. Dan kemudian kecepatan harus dikurangi secara signifikan karena tentu saja orang-orang juga takut dan waspada terhadap virus. Ini merupakan fenomena global. Ada guncangan ekonomi dunia bermula di Tiongkok, kemudian ke Eropa, dan sekarang seluruh dunia harus berurusan dengan pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari guncangan ekonomi, harga komoditas tentunya turun. Ini terjadi juga di Indonesia. Investasi, ekonomi bergantung pada komoditas. Oleh karena itu, angka komoditas yang menjadi negatif tentu saja berdampak pada ekonomi. Arus modal keluar yang kita lihat pada Maret 2020 akibat guncangan pandemi COVID-19 itu adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah krisis di Asia, dan kemudian imbal hasil obligasi itu juga semakin terluka, kemudian nilai tukar menurun sehingga pasar menjadi lebih fluktuatif. Kemudian tentu saja arus wisatawan ini juga tiba-tiba membeku. Ini bisa terlihat di kuartal pertama ketika wisatawan ataupun juga pariwisata beranjak memelan dan kemudian semakin berkurang. Selain daripada guncangan eksternal terhadap perekonomian Indonesia, baik itu melalui pariwisata, harga komoditas, dan lain-lainnya, Indonesia dan negara-negara lain juga tentu saja harus memberikan respon terhadap pandemi COVID-19 sehingga adanya restriksi atau batasan terhadap mobilitas atau laju pergerakan. Dan karena
harus tetap waspada untuk tidak terkena COVID, dan sebagian besar pemerintahan juga memberikan batasan pergerakan. Dan tentu saja di sini kita bisa lihat di Indonesia mobilitasnya menjadi jauh lebih rendah, baik pada saat memasuki kuartal kedua dan terutama di akhir kuartal 1. Paling mereka hanya ke toko saja untuk berbelanja beberapa produk-produk kebutuhan utama, dan itu memberikan dampak besar terhadap ekonomi. Di kuartal 1, kita lihat ya di slide saya. Di kuartal 1 itu baru di pertengahan Maret saja ada batasan pergerakan. Dan kemudian kita sudah ada isu terkait dengan pariwisata, harga komoditas, dan juga volatilitas keuangan yang memang memberikan dampak terhadap ekonomi. Namun sebenarnya batasan pergerakan itu baru mulai di pertengahan Maret. Yang kita lihat adalah di acceleration dari pertumbuhan ekonomi. Investasi turun dengan signifikan, konsumsi juga jauh berkurang, dan bila Bapak Ibu lihat sektor yang ada di sisi kiri, ini adalah sektor-sektor yang sifatnya intensif tenaga kerja, mempekerjakan banyak orang-orang yang notabene menjadi tulang punggung keluarga seperti retail, transportasi, akomodasi juga berkaitan dengan pariwisata. Ini mengkontraksi dengan signifikan. Yang perlu kita ingat tadi Bapak Menteri Koordinator Erlangga juga mengatakan bahwa kita perlu membangun ekonomi yang resilient. Ini yang sifatnya intensif pengetahuan seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Ini adalah sektor-sektor yang ternyata cukup resilient bahkan ketika ada terjadi guncangan ekonomi. Nah, memasuki kuartal kedua, seperti yang tadi sudah saya katakan, guncangan ini sebenarnya baru mulai di akhir-akhir kuartal 1, namun menjadi lebih intensif lagi ketika memasuki kuartal kedua. Dan akhirnya ekonomi berkontraksi menjadi lebih ketat lagi. Dan yang penting untuk kita lihat di sini, kenapa kita pikir ekonomi itu penting? Ya karena ini berdampak pada hajat hidup orang banyak, dan ini banyak sekali orang-orang yang terdampak, terutama pada sektor-sektor yang tadi sudah saya katakan, sektor-sektor yang intensif tenaga kerja seperti perdagangan, hotel, perhubungan, dan lain-lainnya. Ini adalah survei yang dilaksanakan oleh Bank Dunia, dan ditemukan bahwa 95% dari mereka yang bekerja di bidang transportasi, komunikasi seperti pengemudi ojek, pengemudi bus, dan lain-lainnya, mereka semuanya menghadapi kurangnya pendapatan. Dan ini mengenai hajat hidup orang banyak. Dan dalam merespon guncangan ini, tadi sebenarnya detailnya sudah ada sedikit ya, tapi pemerintah mengeluarkan beberapa paket-paket fiskal seperti biaya untuk kesehatan publik meningkat, kemudian bantuan sosial, dan kemudian juga UMKM, pajak, dan lain-lainnya. Yang penting untuk kita tingkatkan ini adalah peningkatan bantuan sosial untuk menjaga atau melindungi hajat hidup orang banyak. Ini sebenarnya ringkasan dari program-program yang sudah diadopsi oleh pemerintah, dan bagaimana pemerintah juga mencoba berekspansi sehingga bisa memberikan perlindungan yang lebih banyak lagi, terutama terhadap orang-orang yang terdampak hajat hidupnya karena pendapatannya juga terdampak akibat pandemi. Nah, kita sekarang berada di mana pada tahun ini? Kalau kita bicara forecast untuk pertumbuhan PDB itu diestimasi 0%, kita tidak merasa ekonomi akan ada pertumbuhan, dan kemudian kita ekspektasinya akan ada pemulihan tetapi sangat perlahan. Jadi memang pada tahun 2020 ini mungkin 0%, tapi di 2021 itu mungkin ada peningkatan sebesar 4,8% dan baru 6% di 2022. Sementara current account deficit ini menjadi semakin sempit pada tahun 2020, namun di 2021 itu menjadi lebih lebar sedikit. Nah, kemudian satu hal lagi, Ibu Satu tadi mengatakan pertumbuhan 0% ini bergantung pada asumsi yang digunakan, yaitu seperti relaksasi dari pembatasan gerakan dan lain-lainnya. Jadi apabila kita menggunakan asumsi di mana kontraksi ekonomi akan menjadi lebih ketat dan kemudian perbatasan pergerakan juga akan digalakkan kembali lagi, maka oleh karena itu pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 2% pada tahun 2020. Ini adalah poin penting untuk kita tekankan. Tanpa adanya dukungan masif dari pemerintah, apabila kita berasumsi di skenario di mana
ekonomi mengalami kontraksi sehingga minus, maka kemiskinan ini akan meningkat dengan sangat signifikan, terutama apabila tidak ada bantuan sosial. Jadi tanpa adanya dukungan pemerintah akan ada jutaan orang yang akan jatuh ke dalam kemiskinan. Nah, oleh karena itu penargetan juga menjadi sangat penting sekali, terutama mereka yang terdampak dan menghadapi hilangnya pendapatan dan juga harus mengatasi masalah guncangan terhadap pandemi COVID-19. Jadi oleh karena itu bantuan harus ditargetkan untuk lebih tepat sasaran sehingga dapat terus melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia meskipun adanya guncangan perekonomian yang ada sekarang. Tetapi tentunya itu diterjemahkan pada upaya yang harus lebih digalakan lagi. Ini kurang lebih 4-5 bulan kita bisa lihat bahwa populasi dalam populasi 40% terendah dari pendapatan ini sudah teraih, dan kita juga bisa melihat bahwa mereka atau populasi tersebutlah yang akan ditargetkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, sekarang masuk ke dalam bagian kedua paparan kita hari ini. Ini adalah jalan panjang menuju pemulihan. Inilah mengapa tadi saya ingin menyanyikan lagu Iwan Fals, The Long and Winding Road to Recovery. Kita sekarang ya berada di sini dengan COVID ya, kita mulai di jalan yang tadinya lurus terlihat tujuan kita di mana. Namun sekarang kita mau tidak mau harus menavigasi di antara lika-liku jalanan yang ada. Karena ada pandemi, kita jadi harus menavigasi, membuat manuver dan seterusnya. Yang paling pertama, liku pertama itu adalah kurva pandemik. Jadi akhirnya kita juga harus berurusan dengan masalah kesehatan publik. Yang lika-liku kedua ini adalah kurva resesi. Seperti yang kita tadi juga sudah lihat bagaimana guncangan ini mempengaruhi ekonomi dan juga hajat hidup orang banyak. Dan kemudian lika-liku yang ketiga, dan ini tadi kita juga sudah bicara, ini adalah tentang kurva hutang. Karena tentu saja ada belanja-belanja negara yang diperlukan untuk negara memberikan bantuan yang dibiayai melalui hutang. Tetapi tentunya pada waktunya nanti Indonesia juga akan harus bisa menavigasi hutangnya. Apa yang harus bisa dilaksanakan? Untuk kurva pandemi kita harus memonitor tracing dan juga isolasi serta ekspansi capacity. Kalau misalnya untuk kurva resesi, di sini artinya kita juga membutuhkan cash ataupun uang tunai sehingga kita bisa meningkatkan likuiditas, dan sementara pada saat sudah siap untuk mulai lagi artinya harus ada regulasi, keterampilan serta infrastruktur untuk bisa memperkencang tancap gasnya, dan kemudian pada saat kurva hutang ini mengurangi subsidi dan juga mengumpulkan lebih banyak pajak. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu bagaimana cara kita menavigasi setiap lika-liku yang ada di depan. Ini adalah kurva pandemi. Bapak Ibu juga sudah lihat ini sebenarnya ada di berita hampir setiap hari. Bagaimana cara kita menavigasi atau bermanuver di sini? Kita harus punya sistem kesehatan yang mumpuni untuk bisa memberikan respon terhadap pandemik. Karena nantinya akan ada kasus-kasus baru yang bermunculan dan kita harus mampu menanggapi hal tersebut hingga vaksin ditemukan. Sistem kesehatan harus mumpuni, harus cukup kuat untuk menerima adanya kasus-kasus baru. Sehingga orang juga percaya dan yakin dan merasa aman bahwa kita bisa pulih pun kita terkena infeksinya. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang pada saat ini masih belum merasa terlalu yakin dan aman. Sehingga oleh karena itu memiliki sistem kesehatan yang kuat, mumpuni, dan juga solid ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan confidence dalam pemulihan. Apa yang kita maksudkan dengan persiapan dari sistem kesehatan? Yang pertama ini adalah kapasitas untuk melakukan testing. Jadi ini kita melakukan confirmatory and sample based testing. Apa maksudnya? Tes seorang sebanyak mungkin agar kita bisa melacak penyakitnya ada di mana saja, dan kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kemudian ini adalah melakukan jejak pelacakan ke belakang serta isolasi dari kasus-kasus yang terkonfirmasi. Dan kemudian yang terakhir ini adalah mengembangkan atau meningkatkan kapasitas dari penyedia layanan kesehatan. Memasuki kurva berikutnya, ini adalah kurva resesi. Sekarang kita bicara kurva resesi. Ini juga hasil dari survei Bank Dunia. Beberapa perusahaan-perusahaan
bergulat pada bulan Mei dan juga Juni mengatakan bahwa penjualan kami jatuh, dan ini pastinya juga akan terus berlanjut di dalam kuartal kedua. Tentu saja akan masih ada kebutuhan baik bagi individu ataupun juga perusahaan menerima dukungan likuiditas. Kalau untuk individu menerima bantuan sosial akan membantu keluarga dan juga individual untuk keluar dari kurva resesi, dan kemudian juga ketika masuk dan beranjak ke dalam tahap pemulihan, adanya perlindungan sosial dan juga sistem perlindungan sosial yang sangat penting. Dan kemudian ada tiga hal penting di sini yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah database dinamis. Ini seringkali memang agak-agak sulit untuk bisa mendapatkan data DTKS terupdate dengan sangat cepat. Namun pada saat ini untuk bisa memberikan bantuan sosial dengan sangat cepat, Indonesia juga memodernisasi program bantuan sosial. Dan kemudian juga melihat bukan hanya rumah tangga yang miskin saja, tetapi yang juga memiliki lansia dan penyandang disabilitas. Dan kemudian pekerja informal, itu juga menjadi sangat penting sekali untuk kita targetkan atau kita lihat. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan di banyak sektor, mereka tentu saja ingin tetap bisa bertahan dan kemudian nantinya akan beranjak ke pemulihan. Kita perlu menjaga agar mereka tetap bisa bertahan, punya dana tunai ataupun cash yang cukup, dan kemudian tidak menyatakan pilot. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar terdampak oleh COVID, berikan bantuan likuiditas yang lebih banyak sehingga mereka bisa bertahan. Dan kemudian bantu mereka untuk memulai ulang dan juga mengekspand produksi. Dan kemudian sekali lagi pendekatannya harus tertarget, karena tentu saja ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sifatnya butuh lebih banyak interaksi tatap muka, sehingga pastinya oleh karena itu mereka pasti lebih terdampak dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memang mungkin tidak memiliki banyak tatap muka dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang terakhir ini adalah poin yang juga sangat penting sekali, mengurangi adanya spillover dari sektor real ke sektor keuangan, dan kemudian juga meningkatkan reformasi. Ini menjadi sangat penting sekali, dan ada 3 pesan penting dalam konteks ini. Yang pertama adalah mencoba memastikan bagaimana NPL ini dikelola dengan baik di sini sehingga kita bisa mengelola financial stress yang ada di bidang korporasi, dan karena memang sektor finansial juga menjadi sangat sektor keuangan sangat penting sekali. Jadi artinya kita juga perlu mengupdate recovery serta juga perencanaan resolusi, baik itu untuk perbankan dan juga mengelola NPL dengan kerangka yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan adanya manajemen risiko yang sangat kuat sekali sehingga sektor keuangan memiliki dasar ataupun kaki yang lebih kuat. Nah, sekarang kita bergerak menuju pemulihan. Kita tadi sudah harus mengurangi kecepatan, kemudian kita melewati resesi, dan kemudian kita akan beranjak ke dalam tahap pemulihan. Apa kuncinya untuk bisa masuk ke ranah pemulihan dengan baik dan dengan cepat? Ini adalah regulasi, keterampilan, dan infrastruktur. Kita bicara banyak tentang RUU Omnibus, ini sebagai turbocharge, jadi ini ibaratnya menjadi bensin utama untuk kita menuju pemulihan. Tetapi Ibu Satu juga tadi sudah mengantisipasi beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk RUU Omnibus bisa berjalan dengan efektif dan tidak menjadi bumerang. Dan oleh karena itu reformasi RUU Omnibus akan menjadi sangat penting sekali. Yang pertama adalah revisi dari Undang-Undang Investasi sehingga kita bisa meniadakan adanya diskriminasi yang ada terhadap investasi asing atau FDI, dan kemudian Omnibus dilihat akan bisa membuat Indonesia terkoneksi dengan baik terhadap global value chain sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru. Dan kemudian tentu saja bill atau RUU ini akan memberikan reformasi untuk perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan juga memang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak di Indonesia. Bicara tentang keterampilan, tentu saja ada concern atau keprihatinan terhadap sekolah-sekolah yang masih harus tutup. Dan kemudian low income students,
mereka juga keluar dari sekolah, dan kita melihat pendidikan menjadi sangat penting sekali. Oleh karena itu mencegah murid-murid atau para pelajar untuk tidak keluar dari sekolah ini menjadi sangat penting sekali karena keterampilan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Serta program-program seperti Kartu Prakerja ataupun program-program yang memberikan insentif agar mereka mempelajari teknik ataupun keterampilan baru, baik itu kejuruan dan lain-lainnya, ini menjadi sangat penting sekali sehingga orang-orang memiliki keterampilan yang bisa mereka tawarkan sehingga mereka bisa dipekerjakan. Dan kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dari informasi tenaga kerja. Maaf saya terburu-buru sedikit, mudah-mudahan presentasi ini juga nanti akan diberikan kepada Anda sehingga Anda juga bisa membaca laporan lengkapnya. Dan kemudian dalam ranah infrastruktur, kita tadi sudah meng-highlight bahwa ada gap infrastruktur yang sangat besar, dan kemudian tentu saja karena adanya COVID, beberapa sumber daya yang tadinya dialokasikan untuk infrastruktur kemudian dialihkan. Nah, nantinya ketika sudah ada sumber daya yang memang bisa dialokasikan kepada infrastruktur, itu juga menjadi penting sekali. Nah, tetapi tadi Ibu Satu mengatakan bahwa kuncinya sebenarnya adalah menggandeng sektor swasta untuk juga turut berpartisipasi terutama dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu rekalibrasi, menciptakan insentif bagi BUMN ini juga menjadi sangat penting sekali sehingga kita memiliki kerangka untuk bermitra dengan sektor swasta dalam ranah infrastruktur. Tadi kita juga sudah bicara bahwa kita perlu ada belanja yang lebih banyak untuk bantuan sosial, dan memang demikian halnya, dan ini juga menjadi sangat baik sekali untuk juga memberikan atau membangun program atau kerangka perlindungan sosial di Indonesia. Dan tetapi bukan hanya itu saja, kita juga harus terus berinvestasi di bidang kesehatan, dan kemudian tingkat hutang menjadi meningkat, dan kemudian sudah mulai mengurangi ruang fiskal. Bila ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makroekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga bisa menjadi tantangan tersendiri, dan itu akan menghambat jalan menuju pemulihan. Dua poin penting di sini adalah bagaimana caranya kita bisa memflatten kurva hutang. Yang pertama, kita bisa juga melaksanakan subsidi lingkungan yang mungkin di sini sebenarnya dilihat belum tentu begitu tepat sasaran, seperti untuk LPG dan lain-lainnya. Ini bisa dialokasikan ulang untuk bantuan sosial dan lain-lainnya. Jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan untuk hal yang lain. Dan kemudian ada juga beberapa belanja-belanja yang sangat penting hanya melalui reformasi pajak. Tadi Ibu Satu juga mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun saat ini yang bisa menjadi negara berpendapatan tinggi apabila rasio pajak terhadap PDB-nya ini hanya 1 digit saja atau kurang dari 10%. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan melalui pajak akan menjadi strategi yang sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat pemulihan perekonomian di Indonesia. Di sini ada 3 ide yang sangat konkret tentang bagaimana Indonesia bisa mendapatkan pendapatan pajak yang lebih banyak lagi. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan ini memasuki berbagai macam perpajakan, skema perpajakan utama seperti VAT dan juga CIT, dan kemudian seperti saat ini digitalisasi ini membuat perusahaan juga dapat berkontribusi di dalam pajak. Dan kemudian gotong royong ini kan sebenarnya semangat ataupun juga merupakan salah satu value dari Indonesia untuk juga bisa meningkatkan pendapatan pajak lagi, dan kemudian kita bisa memastikan bahwa mereka yang punya lebih banyak ya memang akan berkontribusi lebih banyak. Dan kemudian juga kita bisa tingkatkan pajak cukai seperti untuk produk tembakau, plastik, dan kemudian juga produk-produk yang tinggi gula karena antara berbahaya bagi kesehatan ataupun juga berbahaya bagi lingkungan, bisa terkena pajak cukai tinggi. So as you can see, there is no shortcut to the recovery. Saya merasa terhormat untuk mempresentasi laporan edisi ke-9, dan ini yang akan jadi presentasi AIP terakhir bagi saya. Demikian presentasi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pertemanan dan kesabaran selama 3 tahun terakhir. Terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih
Federico Gelsander, Lead Economist World Bank Indonesia dan Timor Leste. Hadirin sekalian, kita akan lanjut ke sesi diskusi panel, namun sebelumnya kita ingin mengajak Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui QR code yang bisa di-scan di screen Anda, dan Anda bisa masukkan juga lewat tombol Ask Question, di mana Anda akan diarahkan ke Slido dan Anda bisa tanyakan pertanyaan sekarang sebelum kita mulai diskusi panelnya. Baik, sebelum kita mulai, tentunya kita sudah sangat penasaran dengan dampak COVID-19 terhadap perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan ini adalah video yang kami sajikan. Penting bagi pemerintah untuk berfokus pada krisis dua hal. Yang pertama adalah menjadikan pengendalian pandemi sebagai prioritas teratas, sehingga pemerintah harus mengalokasikan pendanaan untuk kesehatan. Selanjutnya, karena kita meminta orang untuk tinggal di rumah karena program pembatasan fisik, maka kita perlu mengkompensasi mereka. Kita membayar orang untuk tetap di rumah, atau orang-orang dibayar agar tetap di rumah, sehingga komponen perlindungan sosial sangat penting dan perlu diperluas tidak hanya bagi orang miskin tetapi juga kelompok penghasilan menengah ke bawah. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa sektor bisnis akan terus mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan. Dan setelah situasi kembali normal, di mana pemerintah mulai membuka kembali perekonomian, penting bagi pemerintah untuk mendorong permintaan tersebut. Dan argumen ini juga didukung dengan fakta bahwa saat ini loan to deposit ratio masih menurun. Tidak banyak perusahaan yang meminta kredit, karena apa gunanya mengekspansi produksi jika tidak ada permintaan. Jadi langkah pertama adalah untuk mendorong atau merangsang permintaan, dan ini bisa dilakukan dengan memberikan transfer tunai atau perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Mengapa mereka? Karena propensitas marginal mereka untuk mengkonsumsi lumayan tinggi, sehingga mereka punya kecenderungan untuk mengeluarkan atau berbelanja, sehingga penting bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga dan menurunkan persyaratan ini, dan juga mendukung bisnis lebih lanjut dengan reformasi struktural. Meningkatkan sistem penargetan atau penyasaran adalah salah satu tindakan yang sangat penting. Indonesia adalah suatu sistem targeting yang sangat kompleks. Ini adalah negara dengan yang sangat tinggi dan memberikan tantangan yang besar, karena kemiskinan di Indonesia sangatlah fluid, dan meningkatkan sistem penargetan juga memerlukan komponen pengumpulan data, dan ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan pendekatan mixed method untuk pengumpulan data, karena di daerah-daerah yang paling miskin, yang paling efektif adalah memasukkan semua rumah tangga di dalam survei, dan tidak ada exclusion error akibat pengumpulan data ini. Selanjutnya, di daerah-daerah lain gunakan metode gabungan. Selanjutnya, gunakan proximity method. Dan PMT model yang akurat adalah hal yang paling penting dari sistem targeting. Selanjutnya, bergeser ke dynamic updating, dan kemudian melibatkan semua household di sepanjang tahun. Dan pandemik ini menyajikan ruang bagi para pembuat kebijakan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang sulit untuk diloloskan, dan ada
peluang untuk meningkatkan dan menerapkan undang-undang untuk meminimalkan capital outflow. Selain itu, reformasi legislasi juga perlu hati-hati dalam menyikapinya karena bisa jadi menjadi fondasi dari krisis-krisis selanjutnya. Saat ini praktik-praktik umum dilakukan, namun kita harus berhati-hati bahwa ada dependensi yang tinggi karena tidak semua praktik-praktik ini bisa menghasilkan hasil yang produktif. Saat ini kita lihat ada hukum atau undang-undang yang mengatur kredibilitas dan kredibilitas keuangan Indonesia. Tetapi tidak ada imunitas seperti sebelumnya, dan oleh karena itu kita harus berhati-hati dan harus direvisi dan juga tidak terlalu jauh mengganggu independensi dari bank sentral yang menjadi pusat dari independensi makroekonomi. Hadirin sekalian, kita akan memulai diskusi panel dari Ibu Sri Mulyani Indrawati yang bergabung dari Jakarta, Menteri Keuangan, dan juga Ibu Mari Elka Pangestu, Managing Director Development Policy and Partnerships Bank Dunia yang bergabung dari Washington DC. Selain itu akan ada sesi tanya jawab setelah diskusi panel. Anda bisa scan QR code di screen Anda dan juga menekan tombol Ask Question yang akan terhubung ke Slido. Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kembali ke Indonesia setelah bertugas sebagai Chief Operating Officer dan Managing Director dari Bank Dunia. Ibu Sri Mulyani sebelumnya juga telah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Koordinasi Perekonomian, dan juga dari tahun 2002 sampai 2004. Selanjutnya, Ibu Mari Elka Pangestu adalah Development Policy and Partnership Managing Director untuk Bank Dunia, dan sebelumnya adalah Menteri Perdagangan Indonesia serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu Mari juga adalah Senior Economic Fellow dari Columbia School of Economic Public Affairs dan di Universitas Indonesia. 30 tahun pengalaman beliau di akademia, di lembaga pemerintahan dan organisasi internasional. Saya ingin menyambut Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Ibu Mari Elka Pangestu. Selamat pagi Ibu Sri Mulyani, selamat malam Ibu Mari. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari US. Saya harap ibu-ibu bisa mendengar saya. Pertama-tama, sebagai kita lihat sendiri dampak dari COVID-19 dan tindakan yang telah diambil juga menunjukkan dampaknya bagi masyarakat Indonesia melalui tertutupnya usaha-usaha dan hilangnya pekerjaan, dan banyak negara termasuk Indonesia yang mencoba untuk membendung guncangan-guncangan ini. Pertanyaan pertama saya untuk Ibu Sri Mulyani, apa saja langkah-langkah tindakan-tindakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, dan apakah kebijakan tersebut harus terus dilanjutkan sampai perekonomian benar-benar pulih? Ibu Sri Mulyani. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dan selamat malam untuk Ibu Mari. Banyak yang sudah dijelaskan dan dikatakan oleh Bapak Menteri Koordinator Perekonomian dan juga presentasi dari Pak Federico tadi. Jadi perlindungan sosial di Indonesia sudah diperluas karena pandemi ini, dan persis seperti yang dikatakan Federico bahwa COVID sudah mempengaruhi tidak hanya pekerjaan tetapi juga penghasilan masyarakat, dan itulah mengapa rancangan pertama dalam merespon COVID ini, selain program kesehatan yang sudah kita alokasikan 7,5 triliun, adalah juga mengalokasikan belanja
PPD, untuk rumah sakit dan petugas kesehatan dan peralatan kesehatan untuk menangani COVID, tetapi juga memperluas perlindungan sosial yang tadinya hanya mencakup 1 juta yang menerima bantuan tunai, sekarang bantuan dukungan makanan untuk 20 juta keluarga sekarang juga diperluas ditambahkan 9 juta keluarga di seluruh Jabodetabek sebagai epicentrum pandemi, dan juga sekarang sudah berkembang ke Jawa Timur dan juga di wilayah non Jabodetabek. Jadi sekitar 29 juta keluarga yang ditambahkan bantuan langsung tunai dan bantuan makanan, bantuan pangan. Dan juga bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia, dan juga program prakerja seperti yang kita tahu, program pemerintah Kartu Prakerja juga diharapkan bisa mencakup 60% dari populasi terbawah di Indonesia yang dilindungi dengan ini. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk sarana untuk transfer kepada rumah tangga terbawah. Dan ini adalah segelintir dari perlindungan sosial yang kami jalankan. Selain itu, kami mempertimbangkan bahwa COVID mungkin tidak akan selesai hingga akhir tahun, maka semua program sosial sudah diperpanjang sampai Desember. Jadi sampai akhir tahun 2020, dari awal COVID yaitu Maret sampai Desember, banyak dari program ini akan terus dinikmati oleh kelompok sasaran. Tentunya kami sadar ini tidak akan cukup. Kami juga akan menyasar usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga terdampak COVID. Selain itu, kami juga memberikan prioritas kepada UMKM ini. Kami meluncurkan subsidi khusus untuk UMKM untuk modal kerja bagi mereka. Selain itu juga capital guarantee atau jaminan modal untuk non-perform loan untuk UMKM. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa mengembalikan kembali kegiatan perekonomian di tingkat grassroots, sehingga meningkatkan kapasitas mereka untuk memproduksi atau meningkatkan ketangguhan mereka dalam menjalani COVID ini. Selain itu, saat ini kami sebenarnya sedang mengevaluasi apakah akan mengevaluasi dukungan kami terhadap UMKM ini. Akan ada juga paket yang sedang dicanangkan di dalam regulasi peraturan pemerintah yang akan termasuk semua tindakan dan dukungan pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang akan dilanjutkan atau disesuaikan atau diperbaiki. Jadi banyak yang mengatakan sebenarnya bahwa COVID ini memberikan perubahan yang sangat-sangat dinamis bagi kita, khususnya bagi para pembuat kebijakan. Jadi kita harus sangat-sangat fleksibel. Jadi kita tidak akan punya satu template atau ideologi yang khusus untuk merespon ini. Jadi kita harus menghadapi situasi ini, dan salah satu prinsip dari pemerintah adalah terus menyesuaikan di semua area. Tidak hanya perlindungan sosial, tetapi juga bagaimana pemerintah bisa membantu perusahaan dan korporasi. Jadi ini adalah hal yang akan dilakukan pemerintah. Yang terakhir, kita sedang dalam proses merestrukturisasi dan merancang anggaran pendapatan belanja kami untuk 2021. Jadi banyak program yang sudah diluncurkan pada tahun 2020 seperti perlindungan sosial akan kita evaluasi lagi berapa yang akan kita lanjutkan dan untuk target sasaran, kelompok sasaran yang mana saja, dan ini yang akan kami analisis dan diskusikan bersama dengan parlemen, dan dokumen anggarannya sudah kami masukkan bulan Agustus dan akan terus dibahas di parlemen hingga bulan Oktober. Jadi ada cukup waktu untuk melihat dan mengevaluasi apakah program
perlindungan sosial ini sudah efektif dan ditargetkan dengan baik atau perlu disesuaikan. Diskusi utama hari ini salah satunya adalah tentang data, dan saya setuju ini adalah area di mana pemerintah Indonesia butuh ditingkatkan lagi, dan desentralisasi dan otonomi Indonesia tentunya memberikan tanggung jawab lebih bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data kepada kelompok atau keluarga-keluarga miskin, dan update data ini tidak diupdate dengan data terkini. Jadi ketika ada krisis tidak ada data terbaru, dan tentunya sangat rentan terhadap inclusion dan exclusion error. Oleh karena itu kami meminta kepada Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah. Kementerian Keuangan juga mendukung untuk pemberian insentif atau warning atau kepada pemerintah daerah agar mereka bisa mengupdate data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan, dan mereka bisa diidentifikasi dan datanya terus ditingkatkan. Dan waktu, sebagaimana Ibu bilang bahwa langkah-langkah ini sudah direncanakan sampai Desember, tapi tidak ada kepastian juga, dan tentunya bahkan bisa jadi lebih panjang dari itu. Jadi apa saja langkah-langkah yang telah diambil untuk menjamin pemulihan ke depan dengan mengetahui bahwa mungkin saja jalannya akan sangat panjang ke depan. Sebagaimana yang telah disampaikan Bank Dunia dan juga institusi-institusi lain yang mencoba melihat prospek ekonomi Indonesia ke depannya, melihat asumsi dasarnya sebagaimana yang disebutkan Ibu Satu, bahwa asumsi mereka didasari bahwa yang pertama adalah bahwa perekonomian Indonesia akan terbuka, dan yang kedua asumsinya adalah tidak akan ada gelombang kedua. Jadi kami juga menghadapi ketidakpastian ini, tidak ada yang punya keyakinan 100% tentang bagaimana prospeknya hingga akhir tahun ini atau tahun ke depan, khususnya berkaitan dengan pandemi ini, karena ini adalah wabah yang menular sangat cepat dan menyebar dengan sangat cepat, dan bahkan pemerintah daerah dan pemerintah nasional sangat baru dalam hal kompetensi untuk menangani isu ini. Dan untuk COVID ini juga bisa dikelola di satu negara, tetapi tentunya akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi salah satu risikonya ada di sini, karena kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dibangun atau didasari dari mobilisasi orang dan barang dan juga modal di dalam cara yang tanpa batas atau borderless, dan inilah yang menciptakan growth atau pertumbuhan ekonomi di negara-negara emerging dan negara-negara berkembang. Jadi Indonesia harus mempersiapkan diri, bersiap-siap untuk melihat outlook atau prospek apa saja yang optimistik dan tidak optimistik. Ketika Bapak Presiden menanyakan saya apa saja skenario terbaiknya dan apa skenario terburuknya, tentunya kita tidak inginkan skenario terburuk, tetapi kita ingin melihat skenario di mana ketika misalnya ada vaksin yang sudah bisa ditemukan dan Indonesia sudah punya aksesnya dan punya kemampuan untuk menghasilkan vaksinnya. Jadi ini adalah area-area yang akan terus mempengaruhi proyeksi dan pembuatan kebijakan hingga akhir tahun ini dan hingga 2021. Itulah mengapa kita memiliki rencana cadangan atau contingency plan. Yang pertama, selalu berharap yang terbaik tetapi mempersiapkan yang terburuk juga, dan ini yang coba kita lakukan. Yang pertama, harapkan terbaik, namun kita ekspektasi bisa melihat terburuk, di mana ada kontraksi hingga dari Mei, Juli hingga Juli. Dan kalau ini akan berlanjut, maka kita akan melihat adanya tren pemulihan
dan dipertahankan dengan keefektifan di sisi kesehatan dan tidak ada penurunan. Tetapi kita juga harus melihat rencana apabila orang khususnya di rumah tangga dengan penghasilan terendah, apakah mereka punya ketangguhan atau ketahanan untuk menghadapi ini? Apakah kita bisa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan kecil atau usaha-usaha kecil menengah dan produksinya bisa dipulihkan lagi? Dan inilah yang coba kita mengidentifikasi mereka siapa dan mereka ada di mana. Karena masalahnya kita punya gagasan kebijakan yang baik, tetapi implementasinya sangat bergantung dari data serta mekanismenya. Apakah kita akan bisa mencapai kelompok sasaran dengan cara yang sangat-sangat efektif? Ini bukan tentang misalnya apakah rancangan desainnya bagus atau tidak, karena tentunya sudah bagus rancangannya, tetapi pertanyaannya adalah apakah infrastrukturnya sudah cukup baik yang diperlukan untuk mengeksekusi kebijakan yang bisa menjangkau kelompok yang ingin kita jangkau. Dan ini adalah tantangannya juga untuk banyak negara, khususnya bagi Indonesia, di mana di Indonesia sebagai negara di mana bahkan masalah tentang KTP atau Dukcapil mereka, apakah mereka datanya sudah by name atau by address, dan ini adalah isu yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan data dan berhubungan dengan rumah tangga di Indonesia. Misalnya apakah kita tahu apakah UMKM ini lokasinya di mana, khususnya bagi mereka yang tidak punya akses ke sistem perbankan. Kita tidak tahu mereka ada di mana, tapi mereka ada dan beroperasi. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Jadi ini adalah hal-hal yang selalu menjadi tantangan, tidak bagi pemerintah, bukan karena pemerintah tidak bisa mengidentifikasi, tetapi bagaimana menjangkau mereka dengan cara yang paling efektif. Ini adalah sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, dengan semua tantangan ini kita juga harus menyadari, sebagaimana yang disebut Pak Federico tadi, bahwa kapasitas fiskal juga tidak terbatas. Bukannya tidak terbatas, kita harus memastikan prioritasnya apa dan di area mana saja, dan apakah kebijakan ini efektif. Misalnya kita memberikan insentif pajak kepada banyak perusahaan, hampir semua sektor manufacturing, dan juga pajak korporat dan juga pajak pertambahan nilai. Tetapi dari yang kita amati, tidak semua menikmati fasilitas ini. Jadi pertanyaannya, apakah mereka tahu, apakah mereka menyadari adanya insentif ini, atau apakah prosesnya yang kompleks, sehingga kita harus mengevaluasi ini. Dan setiap bulan, bahkan setiap minggu akan kita evaluasi. Apabila suatu langkah kebijakan tidak di pick up atau tidak ada traction, maka kita harus bisa mempertimbangkan apakah rancangannya yang salah, apakah kita harus tingkatkan implementasinya, atau apakah ini kebijakan yang salah. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai sikap yang sangat terbuka, karena tidak ada one platform atau satu kebijakan atau ideologi yang satu untuk semuanya. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Mari. Ibu Mari, kita mendengar apa yang sudah dilakukan Indonesia dan update dari Ibu Sri Mulyani. Apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan mata pencarian dan penghidupan orang-orang di dalam situasi COVID ini? Dan meski sektor swasta juga bergulat dan mengalami kesulitan di dalam hal ini, bagaimana sektor swasta bisa berperan juga untuk membantu sektor publik? Good morning. Terima kasih juga karena sudah share platform dengan saya, Ibu Sri Mulyani. Tadi kita juga sudah dengar ada program bantuan sosial dan juga bantuan untuk memberikan tanggapan terhadap pandemik. Ini memang merupakan best practice sebenarnya, ataupun juga hal-hal yang dilakukan oleh banyak negara-negara lain. Yang jelas memang harus dilakukan secara cepat, jelas, dan kemudian transparan. Banyak negara lain yang juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Indonesia, bantuan kepada rumah tangga, cash transfer, dan kemudian bantuan sembako, in kind.
bantuan bagi UMKM dan juga menargetkan sektor informal. Ini kurang lebih adalah praktek-praktek terbaik. Nah, yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan juga banyak negara-negara lain di dalam konteks pandemik ini adalah untuk memperluas atau juga ekspansi ataupun memperluas skala. Tadi Ibu Sri Mulyani juga sudah mengatakan bagaimana caranya kita ekspansi, bagaimana kita perluas target penerima karena pandemi ini memberikan dampak bukan hanya kepada rumah tangga yang miskin saja tetapi bahkan juga kelas menengah. Dan banyak juga pekerja-pekerja informal ini sulit untuk masuk atau diidentifikasi atau di-capture di dalam sistem. Nah, jadi memang memberikan tanggapan terhadap sektor informal merupakan tantangan tersendiri. Dengan demikian, saya bisa mengatakan Indonesia sebenarnya sudah melakukan pendekatan yang sangat baik sekali. Dan saya rasa yang bisa saya tambahkan, sama seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, kita saat ini berada di dalam situasi di mana kita belum pernah berada di situasi ini sebelumnya. Jadi oleh karena itu kita juga harus bisa tangkas. Tadi Ibu Sri Mulyani mengatakan tentang data. Data menjadi kunci untuk bisa memberikan penargetan yang lebih baik, untuk bisa melakukan atau memberikan sasaran yang lebih baik. Jadi membangun hal-hal yang kita butuhkan untuk bisa melakukan penargetan yang lebih baik itu akan menjadi salah satu hal utama. Seperti tadi sudah dikatakan juga oleh Ibu Sri Mulyani, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Bagaimana pemerintah juga mencoba mengkonsolidasikan data tentang rumah tangga miskin misalnya. Yang kedua, data bukan hanya membantu penargetan yang lebih baik, tetapi data juga membantu untuk pemantauan atau monitoring. Apakah memang yang kita lakukan itu sudah berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai atau belum? Apakah sudah bersifat efektif atau belum? Komponen lain dari data itu sebenarnya adalah bagaimana agar data ini bisa didigitalisasi, termasuk pemberian layanannya itu sendiri. Saya rasa dalam beberapa ranah itu sudah dilakukan oleh Indonesia juga. Karena apabila kita bicara tentang krisis yang juga memberikan tantangan serta peluang pada saat yang bersamaan, dan kemudian kita bicara tentang identitas digital pun kita belum punya, mungkin sekarang sudah bisa dimulai untuk digital ID. Ini nanti bisa digunakan untuk banyak hal ya, misalnya untuk memberikan layanan, untuk tracing, dan kemudian nantinya kalau ingin memberikan bantuan, bukan hanya bantuan sosial, tetapi juga misalnya pinjaman mikro, ataupun juga insentif untuk mereka mengikuti program pelatihan dan lainnya. Digital ID bisa menjadi platform untuk menjalankan program pemerintah. Dan ini selalu saya katakan juga kepada semua negara tentang pentingnya data, dan ketika memang sistem dibangun, ini sebenarnya bisa bersifat lebih luas lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah platform digital, dan di sini di mana sektor swasta bisa berperan. Tadi ada pertanyaan tentang apa perannya sektor swasta. Nah, memang tergantung juga ya jenis perusahaannya seperti apa, karena tentu saja sektor swasta tidak bersifat homogen. Tetapi perusahaan yang bisa mempekerjakan banyak orang dan juga bersifat insentif tenaga kerja, tentu saja kita juga sudah melihat adanya beberapa kasus PHK, ataupun juga kita juga sudah melihat sebenarnya ada program-program untuk membantu relaksasi pinjaman ataupun juga relaksasi hutang, sehingga bisa membantu agar perusahaan tidak perlu melakukan PHK. Dan itu kadang-kadang dijadikan sebagai prasyarat. Beberapa perusahaan juga bisa menjadi sangat inovatif sekali. Misalnya dalam produksinya mereka di Indonesia, di Bangladesh, kita melihat beberapa contoh-contoh inovasi produk. Dan
baik itu untuk memberikan layanan publik yang juga bersifat fundamental atau tidak. Kita bisa melihat entah ini didukung pemerintah ataupun juga kemitraan antara pemerintah dengan swasta, tetapi sudah ada kerangka regulasinya sehingga layanan atau jasa atau dukungan bisa diberikan dan bisa berkelanjutan. Tentu saja ini menjadi salah satu bagian penting untuk respon terhadap kesehatan publik dan juga perekonomian. Dan sektor swasta juga bisa masih berpartisipasi lagi, terutama dalam hal inovasi. Kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang cukup resilient dan mampu untuk merespon. Mungkin kita juga sudah mulai familiar dengan istilah gig workers. Ini adalah para pekerja data dari Bank Dunia. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga menggunakan teknologi untuk memitigasi dampak. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menggunakan internet, media sosial, aplikasi khusus, serta platform digital untuk menjalankan bisnis mereka. Dan sementara ada sekian persen perusahaan yang menginvestasikan dana mereka untuk membangun platform teknologinya sendiri. Yang bisa kita lihat di sini sebenarnya adalah bagaimana perusahaan juga mulai menata strategi mereka untuk memiliki model bisnis yang lebih baru lagi. Para perusahaan juga, ini nyambung dengan data lagi ya, tapi mereka juga bisa kemudian diajak berembuk untuk memikirkan juga bagaimana cara yang terbaik untuk kemudian negara bisa memberikan bantuan sosial atau menargetkan pekerja informal ataupun UMKM. Misalnya platform e-commerce yang memiliki banyak vendor yang notabene adalah pemain UMKM, ataupun juga aplikasi transportasi yang juga punya banyak data dari tenaga kerja informal dan seterusnya. Jadi kira-kira bantuan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada UMKM ataupun para pemain tersebut. Jadi saya rasa itu adalah beberapa pemikiran bagaimana kita juga bisa mengajak ataupun menggandeng perusahaan atau sektor swasta untuk turut berpartisipasi. Terima kasih Ibu Mari dan juga Ibu Ani. Berikutnya saya punya pertanyaan dari audiens. Kita sudah menerima setidaknya 2 pertanyaan dari audiens yang sudah memberikan pertanyaan melalui Slido. Akan saya bacakan kepada Ibu Mari dan juga Ibu Ani. Saya sudah menerima pertanyaan dari Slido, tetapi saya juga masih menunggu untuk ini ditampilkan di layar. Saya rasa nanti juga akan sangat menarik sekali untuk mendengar dari para audiens apa pendapat Ibu Bapak sekalian, penjelasan yang sudah diberikan oleh Bank Dunia dan juga Pak Erlangga, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Mari. Ini pertanyaan yang pertama dari audiens. Ini ditujukan kepada Ibu Sri Mulyani. Maaf, ini untuk Ibu Mari. Pertanyaan pertama dari Andre Suryatna. Saya akan bacakan pertanyaannya. Kita sudah di-upgrade menjadi negara kelas dengan pendapatan kelas menengah, dan ini tetap saja masih ada kesenjangan yang besar, terutama dengan adanya pandemik COVID-19. Bagaimana pendapat Ibu? Saya rasa tidak berhubungan, tetapi kalkulasi ini dilakukan sebelum COVID. Jadi kita baru saja masuk ke dalam jajaran negara upper middle dengan pendapatan per kapita, perhitungan pendapatan per kapita, dan memang kemiskinan dan kesenjangan diukur tidak berhubungan dengan pendapatan income per kapita. Dan pandemi ini juga mengakibatkan adanya penurunan pendapatan per kapita, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Bahkan Bank Dunia memperkirakan 70 hingga 120 juta orang yang akan masuk ke dalam kemiskinan. Sebelum adanya COVID tahun lalu, ada peningkatan di tingkat
koefisien Gini di Indonesia. Dan dengan demikian, dengan adanya COVID juga kita bisa harapkan kita ekspektasi akan ada peningkatan dari koefisien Gini juga. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di mana ada negara-negara tertentu respon mereka untuk menanggulangi ini akan lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Dan juga di COVID ini ada kelompok-kelompok yang sangat rentan dan juga ada kelompok-kelompok yang tidak begitu rentan. Ada kelompok yang ingin saya katakan di sini adalah untuk kesenjangan, untuk inequality di sini yang harus kita fokuskan adalah memastikan bahwa kita mencegah agar jumlah peningkatan kemiskinan meningkat dan juga mengatasi dan mengakui bahwa kemiskinan akan meningkat. Jadi dibutuhkan respon kebijakan yang menyasar dan memastikan bahwa kesenjangan tidak diperparah akibat pandemik ini. Kita perlu memastikan bahwa dampaknya, tentunya kita tahu dampaknya berbeda, COVID berbeda dari untuk laki-laki dan perempuan. Kita tahu dari informasi empirikal dari Bank Dunia dan juga dari pengalaman-pengalaman terdahulu, bahkan dalam pendidikan, kalau orang tidak bersekolah, ketika mereka kembali masuk sekolah, semakin lebih banyak mereka juga yang tidak kembali ke sekolah ketika krisis telah selesai. Jadi kita harus mencoba melihat contoh-contoh untuk kelompok gender dan juga berbagai kelompok kategori-kategori masyarakat lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Sri Mulyani. Bagaimana pengawasan perbankan kepada Bank Indonesia dari OJK dan juga kebijakan tersebut mempengaruhi dampak terhadap iklim investasi di kuartal ketiga dan keempat? Kami belum ada informasi substansial tentang itu karena ini adalah pertanyaan yang cukup spekulatif ya. Pemerintah saat ini dan dengan DPR akan memutuskan bagaimana arsitektur dari peran pengawasan keuangan dan juga moneter, kewenangan otoritas moneter ini akan tergantung dari proses legislasi. Tapi yang penting adalah pesannya adalah bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan stabilitas dari sistem keuangan terus dipertahankan dan terus dijaga, karena kita menghadapi situasi yang sangat menantang pada momen ini. Banyak perusahaan dan yang lain juga menghadapi tekanan yang hebat dari downturn, dari penurunan ekonomi, dan banyak kebijakan yang sudah kami siapkan untuk mendukung ketahanan perusahaan dan sektor keuangan dan institusi keuangan non-bank juga, dan mereka tidak akan bisa survive. Dan banyak pesan kami adalah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan, tetapi pada saat yang sama juga memastikan tidak ada moral hazard atau kerusakan moral yang diakibatkan dari kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut. Dan mereka dan publik akan terus dan penegak hukum juga akan terus dilibatkan agar mereka menyadari keputusan apa dan rancangan kebijakan apa yang sedang dibahas untuk melindungi dan mendukung bisnis dan bank yang tidak bisa ditafsirkan sebagai dukungan bagi mereka yang melakukan pelanggaran oleh perusahaan atau sistem perbankan. Jadi balance ini yang ingin kita cari, dan Indonesia akan terus-menerus menyesuaikan. Dan saya ingin menekankan kembali pandangan pemerintah bahwa pemerintah saat ini bekerja sama dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dan juga dengan DPR untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan. Apabila ada kelemahan dari sisi kerangka regulasi, maka ini juga kita telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, akan terus kita tingkatkan dengan pemahaman bahwa masyarakat dan juga bisnis dan sektor swasta akan mampu pulih dari guncangan-guncangan ini, dan ini adalah fokus dari pemerintah. Selain itu, langkah-langkah lainnya akan didasari dari prioritas tersebut. Selanjutnya, pertanyaan untuk Ibu Mari, apa saja sektor-sektor kunci di mana Indonesia sebenarnya punya keuntungan kompetitif di sini? Saya rasa Indonesia punya banyak pasar yang besar dan kemudian juga tenaga kerja muda. Jadi saya akan mengatakan mudah-mudahan sektor intensif tenaga kerja akan masih memberikan peluang baik bagi Indonesia. Dan kemudian sektor-sektor yang kental dengan penggunaan inovasi tidak hanya terbatas pada ekonomi digital, tapi inovasi secara umum, karena saya rasa ke depannya nanti kita sudah pernah berada dalam kondisi di mana ekonomi kita berbasis komoditas, dan ini sering kita bicarakan. Jadi seringkali diskusinya ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengupgrade manufaktur, bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi apa saja driver produktivitas untuk ekonomi Indonesia. Jadi manufaktur iya, tetapi saya rasa seperti misalnya untuk agrikultur, saya rasa kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara meningkatkan produktivitas di sektor agrikultur. Dan saya rasa juga jasa. Saya sudah memikirkan ini beberapa tahun, 30 tahun berpengalaman juga di Indonesia. Saya rasa jasa juga berpotensi besar di Indonesia. Saat ini sektor jasa ini juga merupakan employer yang sangat besar. Memang mungkin lebih banyak untuk perdagangan ataupun yang sifatnya lebih tradisional, tetapi saya rasa sekarang kita juga sudah banyak yang lebih modern seperti e-commerce, kemudian juga consulting dan lain-lainnya. Dan yang akan menjadi tantangan besarnya itu adalah human capital serta infrastruktur, serta memastikan bahwa ekonomi juga siap untuk buka kembali. Dan bila kita bicara tentang reformasi, melakukan investasi, menjaga agar roda ekonomi tetap terbuka dan berjalan, ini menjadi isu reformasi yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Satu. Bagaimana kita bisa membantu atau juga memastikan agar transformasi terjadi dan juga driver-driver dari produktivitas itu benar-benar bisa dijaga. Dalam sektor manufaktur, saya rasa kita pun juga perlu memikirkan bagaimana agar kita bisa berdaya saing untuk memenuhi permintaan domestik serta juga permintaan internasional. Tadi Anda juga menggunakan konteks COVID-19 sebagai konteks. Seperti misalnya untuk pangan, kita ingin bisa lebih bergantung pada diri sendiri karena tentu saja adanya kerentanan apabila kita bergantung. Misalnya dalam contoh COVID-19 ini untuk supply baik itu alat medis ataupun juga obat-obatan. Dan mungkin saya rasa pendekatan yang paling pas itu adalah diversifikasi sampai dengan kapasitas penuh di mana Anda juga bisa mensuplai diri sendiri dan tidak terlalu tergantung baik, tetapi pada saat yang bersamaan juga membangun daya saing sehingga tidak menciptakan dependensi yang terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, menjaga ekonomi tetap terbuka itu tentu saja juga penting bagi Indonesia. Nah, disinilah di mana Indonesia harus juga menjadi bagian dari global value chain.
kita melakukan banyak pekerjaan di bidang ini. Beberapa pekerjaan sebenarnya sudah dilaksanakan bahkan sebelum COVID-19, karena memang pemikirannya adalah ingin bergerak ke arah sana. Sudah ada realokasi dan juga penyesuaian. Indonesia akan menjadi bagian dari emerging global value chain ataupun juga regional global value chain. Baru-baru ini sudah ditandatangani aliansi perjanjian ekonomi antara Australia dan Indonesia. Saya juga senang sekali mendengar hal tersebut. Semoga segera beranjak ke tahap implementasi, dan juga Regional Economic Comprehensive Partnership untuk Asia Timur. Nah, ini ada Tiongkok, Jepang, Australia, New Zealand, dan kalau tidak salah ada India juga di dalamnya. Nah, ini adalah pasar yang lebih besar lagi tentu saja daripada pasar ASEAN. Artinya yang kita lihat di sini sebenarnya adalah peluang yang lebih besar lagi atas akses ke pasar dalam ranah regional. Oleh karena itu Indonesia juga perlu memposisikan dirinya dengan lebih kuat, dan jalannya adalah menuju investasi. Itulah mengapa tadi juga sudah dibicarakan tentang upaya-upaya menciptakan iklim investasi yang baik. Itu menjadi salah satu isu besarnya. Kemudian reformasi BUMN, dan dijaga kesinambungannya. Jadi kebijakan di tingkat makro tentu saja harus dijaga stabilitasnya untuk bisa menjadi daya tarik bagi investasi. Saya stop di situ. Baik, terlepas dari adanya ketidakpastian tentang pandemi COVID-19, senang sekali bisa melihat adanya peluang-peluang yang bisa kita tangkap sebenarnya, dan bagaimana pemerintah juga sudah memberikan upaya terbaik dan juga bersifat dinamis untuk bisa selalu adaptif. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, kemudian terima kasih kepada Ibu Mari El Kapangestu selaku Managing Director untuk Partnership dari Bank Dunia. Terima kasih Ibu Mari atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan bahkan ini pukul 12 malam di Amerika Serikat. Jadi terima kasih Ibu Mari dan juga Ibu Ani. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah tiba di penghujung hari. Saya ingin mengatakan bahwa laporan lengkap dapat diunduh dan situs webnya tampil di layar Anda, dan Ibu Bapak bisa unduh di www.worldbank.org/IEP, serta informasi terbaru dari Bank Dunia dapat bisa diakses melalui akun Twitter kami. Kepada rekan-rekan jurnalis, konferensi pers akan dilaksanakan langsung setelah acara ini selesai. Kita akan melaksanakan konferensi pers segera setelah acara ini ditutup. Ibu Bapak bisa menekan tombol konferensi pers. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya, dan juga terima kasih atas partisipasi di dalam peluncuran virtual Indonesia Economic Press